Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih atas waktunya. Meskipun di hari libur masih menyempatkan untuk menyimak atau kita belajar bersama dalam paparan aksi nyata salah satu tugas saya sebagai guru penggerak mengenai refleksi dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Nanti setelah pemaparan barangkali ada yang ditanyakan, dipersilahkan ya. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat. Sudah ya, sebentar diperbesar dulu. Baik, jadi saya akan menjelaskan ini berbagi praktik baik atau berbagi pengalaman selama saya mempelajari modul 1.1 sampai 1.4. Sebentar. Ya, saya memasuki bulan kedua program guru penggerak ini dengan fasilitator Ibu Budi Wahyuning Astuti dan pengajar praktik oleh Bapak Ami. Saya mewakili SMA Negeri 1 Marga Asih, CGP Angkatan 5, Kabupaten Bandung. Ini langsung saja ya teman-teman ya. Ini adalah koneksi antar materi ya. Jadi antara modul 1.1 sampai 1.4 itu mengenai intinya adalah penerapan budaya positif atau implementasi budaya positif dari mulai filosofi pendidikan dari KHD atau Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan konsep dari budaya positif. Nah ini saya akan jelaskan sedikit-sedikit, maksud saya rangkuman dari masing-masing modul ini, yaitu mulai dari filosofi pendidikan KHD. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, tapi ini kita hanya mengingat lagi, ya, mengingat lagi dan mereview dan menguatkan lagi apa itu pendidikan menurut filosofi KHD, yaitu sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, baik kodrat zaman atau alamnya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, jadi dari semboyan KHD ini, yang teman-teman juga mungkin sudah pada hafal ya, ini semboyan Mangunkarsa dan Tuturi Handayani. Nah, ini Tuturi Handayani juga menjadi simbol pendidikan nasional kita. Jadi, seorang guru itu harus memberikan contoh atau teladan yang baik di depan kepada peserta didik, sesama guru dan seluruh warga sekolah dan masyarakat pada umumnya. Dari tengah, seorang pendidik harus mampu membangun semangat, membangun ide atau menciptakan ide dalam berkarya, kemudian berinovasi di lingkungan tempat kerjanya atau tempat tinggalnya. Selanjutnya dari belakang, memberikan dorongan, motivasi, arahan, dan penyemangat kepada seluruh warga sekolah. Tentunya teman-teman juga sudah tahu, tapi ini pada praktiknya harus terus kita lakukan secara konsisten, gitu ya. Kemudian profesi guru adalah profesi yang sangat mulia dan memiliki keunikan tersendiri. Sebagai guru, kadang kita memperlakukan siswa itu dengan menuntut pengerjaan tugas, nilai, dan lebih berfokus pada kemampuan kognitif. Tapi ternyata hasilnya adalah siswa merasa tertekan dengan segala pola pembelajaran yang membuat mereka tidak berkembang sesuai kodrat dan segala potensi yang dimilikinya. Akhirnya anak tersebut tidak bersemangat dan tidak antusias dalam belajar pada mata pelajaran yang kita ajarkan. Gitu. Ini sebagai review saja, teman-teman. Kemudian ada nilai dan peran dari guru penggerak. Ya. Nilainya ada 5, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Ini juga nilai-nilai yang harus
kita miliki sebagai guru. Mandiri artinya melakukan perubahan yang baik atas inisiatif sendiri, tidak menunggu perintah dari atasan, yaitu kepala sekolah dan stakeholder lainnya di sekolah, begitu. Tapi berinisiatif mencari cara atau mencari media atau mencari komunitas yang dapat mengembangkan kualitas diri. Kemudian reflektif, selalu merefleksi apa yang dilakukan sebelumnya, kemudian melakukan rencana untuk kedepannya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari pembelajaran yang dilakukan. Lalu juga kita harus kolaboratif dengan teman-teman yang lain, saling berbagi praktik baik, seperti yang kita lakukan sekarang, alhamdulillah ya teman-teman. Kemudian inovatif juga kita menuntut siswa untuk inovatif, artinya kita sendiri juga harus memberikan contoh bagaimana menjadi seseorang yang inovatif itu begitu. Teman-teman juga sudah tahu apa artinya inovatif, artinya harus kreatif, memunculkan ide yang baru, selalu membuat dari refleksi tadi membuat gagasan-gagasan baru menuju ke arah perubahan yang lebih baik, begitu ya. Lalu berpihak pada murid ini juga kita sudah sering mendengar, sudah sering kita upayakan bagaimana membuat pembelajaran yang berpusat kepada murid, bagaimana membuat murid aktif, kemudian mengutamakan kepada keberhasilan belajar murid. Ini yang terus harus kita upayakan dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan zaman. Gitu. Selanjutnya, visi dari guru penggerak adalah mengembangkan diri dan mengasah kompetensinya dalam berbagai hal secara individu, komunitas, ataupun memanfaatkan teknologi dan informasi serta mengikuti program yang telah dirilis oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, salah satunya adalah guru penggerak. Teman-teman juga sudah mendengar, ini sudah angkatan 5, sekarang sudah mulai angkatan 7 sampai ke 8 ya. Guru penggerak ini merupakan episode kelima dari rangkaian kebijakan Merdeka Belajar yang bertujuan untuk menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia di masa depan. Tentunya tujuan akhirnya adalah menciptakan pelajar yang dapat mengaktualisasikan profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya guru penggerak juga harus dapat mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini seperti misi atau visi yang begitu begitu tinggi, begitu ya, tapi dengan kita lakukan terus-menerus, insya Allah akan dapat terwujud. Gitu. Baik, selanjutnya dalam visi penggerak itu ada paradigma yang dinamakan dengan inquiry apresiatif atau disingkat IA. Jadi hal ini menjadi pembicaraan yang populer karena sifatnya itu mendobrak paradigma lama. Jadi kalau paradigma lama itu pemecahan masalahnya berbasis pada penyimpangan perilaku murid, begitu. Tapi kalau pada inquiry apresiatif, ini mendorong tindakan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Mari kita lihat selanjutnya, ada tahapan pendekatan IA itu disebut Bagja. Bagja ini adalah merupakan akronim ya, untuk B-nya adalah buat pertanyaan, lalu ambil pembelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, untuk buat pertanyaan, saya mencoba membuat tahapan Bagja ini. Jadi, dari pertanyaan yang pembelajaran seperti apakah yang menunjukkan murid aktif dan mandiri, apakah yang harus dilakukan agar murid dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, dari pertanyaan ini, kita coba mencari solusinya. Lalu langkah yang kedua, ambil pelajaran atau discover. Bagaimana memilih model mendorong partisipasi tersebut. Nah, antara lain dengan dari pertanyaan ini, saya menyusun kira-kira hal yang harus dilakukan adalah mencatat hal penting dari referensi terkait model pembelajaran, merancang metode pembelajaran yang interaktif, lalu menyesuaikan potensi dan minat belajar siswa. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, ini juga berdasarkan tahapan yang ketiga, yaitu gali mimpi atau dream. Jadi, kita buat pertanyaan lagi seperti tahapan sebelumnya, dari pertanyaan tersebut baru kita
susun langkah-langkah realnya kira-kira seperti apa. Gitu. Kemudian yang keempat adalah jabarkan rencana. Ya, setelah menggali mimpi tadi, mimpinya seperti apa, rencananya apa yang akan dilakukan gitu ya. Terakhir adalah atur eksekusi. Jadi ini eksekusinya bagaimana? Setelah dijabarkan rencana, langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan. Baik, ini adalah kesimpulan dari gagasan penting dari IA. Intinya adalah memusatkan pada keberhasilan yang pernah terjadi, lalu dikembangkan untuk dapat menjadi lebih baik lagi. Gitu. Berikutnya ini masuk ke disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin positif ini ada beberapa bagan. Jadi ini ada berhubungan dengan teori kontrol, teman-teman bisa lihat, berhubungan dengan motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, begitu ya. Teori motivasi ini ada kalau motivasi dari luar itu untuk menghindari hukuman dari guru, kemudian untuk mendapatkan imbalan, misalnya berupa nilai atau hal yang lain ya, pujian mungkin ya. Kemudian motivasi dari dalam itu lebih ke menghargai diri sendiri, lalu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi siswa berubah menjadi berdisiplin, melakukan disiplin positif untuk kebaikan dirinya sendiri, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati dengan teman-teman sekelas dan guru tentunya. Gitu ya. Lalu ada 5 posisi kontrol dari guru. Teman-teman bisa lihat di sini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman untuk siswa, lalu pemantau dan manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol ini akan dilanjutkan dengan segitiga restitusi. Apakah teman-teman sudah pernah melakukan segitiga restitusi? Belum. Segitiga restitusi itu pemecahan masalah, kita lihat ya. Oke. Berikutnya. Fungsi kontrol. Nah, ini ciri segitiga restitusi itu jadi tidak menyalahkan siswa, tapi kita menggali kesalahan yang dilakukan, kemudian memperbaiki hubungan tersebut, kemudian memancing siswa untuk merubah dirinya sendiri tanpa paksaan begitu. Nah, ini yang agak berbeda dengan hal yang sering kita lakukan sebelumnya. Biasanya kita seperti menjudge kenapa begitu, tapi sekarang ini dikembalikan kepada siswa, menurut kamu perbuatan kamu itu salah tidak? Terus bagaimana kamu caranya untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Ini untuk tahapannya tadi ya sudah dibahas, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikut, saya sudah mencoba untuk segitiga restitusi ini, sudah saya ambil berupa video, begitu nanti teman-teman bisa menyimak ya. Ini adalah skenario yang pertama, Desi, ini sering kali terjadi, mungkin di murid teman-teman juga sering ya, ada siswa yang izin ke toilet, kemudian lama tidak muncul-muncul, taunya dia ke kantin atau kemana, begitu ya. Ini salah satu kasusnya. Kemudian yang kedua adalah siswa yang terlambat mengumpulkan tugas, gitu, melebihi batas waktu yang ditentukan. Berikut saya perlihatkan video yang sudah saya lakukan mengenai segitiga restitusi ini. Baik, sebentar.